Suatu sore pada 27 April 1997, suasana dusun aman damai berubah menjadi mencekam dan penuh ketegangan. Angin dingin yang berhembus kencang menambah kesan suram, menggerakkan dedaunan tebu yang lebat dengan suara yang seakan-akan menggeram. Di tengah heningnya sore, seorang pemuda yang sedang berjalan pulang melewati ladang tebu yang jarang dikunjungi mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan langkah yang penuh rasa ingin tahu namun cemas, dia melangkah lebih dekat. Pemandangan di depannya membuat darahnya seperti membeku dalam sekejap. Di tengah ladang tebu yang remang-remang, di antara tanaman-tanaman yang tinggi menjulang, tergeletak sebuah tubuh wanita tanpa busana. Tubuh tersebut terkapar dengan posisi yang sangat tidak wajar, seolah-olah dibuang dengan sembarangan. Kulitnya pucat, dan tubuhnya ditutupi oleh kotoran dan debu dari ladang tebu. Wajahnya yang kaku menampilkan ekspresi ketakutan terakhir yang mencekam, seolah-olah ia telah mengalami penderitaan yang tak tertanggung. Pemuda itu merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suasana yang biasanya damai kini dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan. Hanya suara angin yang berdesir dan desisan dedaunan tebu yang terayun pelan mengisi kesunyian. Rasa takut menyelimuti setiap sudut hati pemuda itu, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Segera, berita tentang penemuan mayat wanita itu menyebar ke seluruh dusun. Para penduduk yang awalnya penasaran, segera berubah menjadi ketakutan ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu. Mereka berkumpul dengan hati berdebar, penuh rasa penasaran sekaligus ketakutan. Semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat dan tidak diketahui berkeliaran di antara mereka. Suasana semakin memanas ketika muncul kabar bahwa Sri Kemaladewi, seorang warga yang telah menghilang selama 3 hari, mungkin adalah mayat yang ditemukan itu. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata mayat tersebut benar-benar adalah Dewi. Setelah penemuan mayat Dewi, aparat kepolisian segera turun tangan. Dengan latar belakang pertengkaran dan perpisahan ranjang antara Dewi dan suaminya, Tumin, keluarga Dewi tidak mengherankan jika mencurigai Tumin sebagai pelaku. Meskipun tertekan oleh tuduhan tersebut, pihak kepolisian tetap menjaga profesionalisme dan tidak terburu-buru menetapkan Tumin sebagai tersangka. Sementara itu, salah satu warga, Andreas, memberikan informasi bahwa dia pernah mengantar Dewi ke rumah Ahmad Suraji sebelum Dewi menghilang. Informasi ini segera ditindaklanjuti oleh polisi. Mereka mengunjungi rumah Ahmad Suraji untuk mendapatkan klarifikasi. Ahmad Suraji mengaku bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun setelah maghrib, Dewi pulang sendirian. Karena tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan Ahmad Suraji dengan kasus ini, penyelidikan terhadapnya dihentikan. Polisi melanjutkan penyelidikan dengan tetap mencari petunjuk baru untuk mengungkap kasus pembunuhan Dewi. Namun, polisi tidak menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan penyelidikan dan mendalami laporan-laporan orang hilang dari beberapa tahun terakhir. Suasana di kantor polisi menjadi semakin mencekam seiring dengan penemuan pola mencurigakan. Banyak dari orang-orang yang dilaporkan hilang ternyata adalah pasien Ahmad Suraji. Kegelapan malam menambah ketegangan saat tim penyidik memutuskan untuk menggeledah rumah Ahmad Suraji. Rumah tersebut berdiri di pinggiran desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang menambah aura menakutkan. Ketika polisi memasuki rumah Suraji, suasana menjadi semakin suram. Hujan deras dan petir yang menggelegar di luar seakan menambah intensitas ketegangan. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Ruangan-ruangan yang gelap dan berdebu dipenuhi oleh bau lembab dan kegelapan yang menakutkan. Polisi dengan hati-hati membuka lemari dan kotak-kotak penyimpanan, dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Sejumlah pakaian wanita dan perhiasan yang berserakan, termasuk barang-barang milik Dewi yang sudah dikenal sebelumnya. Saat melihat temuan tersebut, suasana di rumah semakin tegang. Polisi merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat bersembunyi di balik setiap sudut rumah. Pakaian dan perhiasan wanita yang ditemukan seakan menggambarkan penderitaan dan misteri yang gelap. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ahmad Suraji beserta ketiga istrinya dihadapkan dengan bukti-bukti tersebut dan ditangkap. Penangkapan mereka menambah kengerian yang melanda dusun. Penduduk desa kini tidak hanya dihantui oleh kematian Dewi, tetapi juga oleh bayangan gelap yang menyelimuti rumah Ahmad Suraji. Dengan penangkapan ini, semua orang merasakan ketidakpastian dan ketakutan mendalam akan kejahatan yang mungkin lebih luas dari yang mereka bayangkan. Apa yang dilakukan Ahmad Suraji terhadap Dewi? Apa motifnya? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Ahmad Suraji, lahir pada 10 Januari 1949, menghabiskan masa kecil yang tampaknya biasa saja, seperti anak-anak desa pada umumnya. Ia suka berlari-larian dan bermain di ladang, merasakan kebahagiaan sederhana di tengah kehidupan pedesaan. Namun, nasibnya mulai berubah ketika ia kehilangan ayahnya. Jogan,
yang merupakan seorang dukun, ketika Suraji masih berusia 7 bulan. Kehilangan ini meninggalkan kekosongan dalam hidupnya, dan ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Suatu hari, ketika Suraji masih kecil, ia mengalami sebuah kejadian mengerikan. Ia terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam, dan hanya beruntung selamat dari kejadian tersebut. Setelah insiden itu, ibunya, Sartik, mulai memanggilnya Nasib, sebagai pengingat akan keberuntungannya yang bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Seiring bertambahnya usia, minat Suraji terhadap ilmu perdukunan mulai berkembang. Pada usia 12 tahun, terinspirasi oleh ayahnya, ia mulai mempelajari ilmu-ilmu yang dulu dipelajari oleh Jogan. Ia membaca buku-buku peninggalan mendiang bapaknya dan terjun ke dunia perdukunan dengan tekad dan semangat yang menggebu. Perjalanan Suraji dalam mempelajari ilmu ini membawanya ke jalan yang gelap dan misterius, yang pada akhirnya membentuk nasibnya yang kelam di masa depan. Saat Ahmad Suraji berusia 27 tahun, ia menikahi Tumini, seorang wanita asal Pekanbaru. Setelah pernikahan, ia mengganti namanya dari Nasib menjadi Ahmad Suraji, berharap perubahan ini membawa keberuntungan dan berkah dalam hidupnya. Kehidupan mereka berjalan normal hingga Ahmad Suraji mengungkapkan keinginan yang aneh. Ia ingin menikah lagi, dengan alasan ingin memiliki anak perempuan, karena sebelumnya ia hanya memiliki anak laki-laki. Awalnya, alasan ini masih bisa diterima. Namun, Ahmad Suraji menginginkan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Ia ingin menikahi adik kandung Tumini, dan bukan hanya satu, tetapi 2 adik kandung Tumini sekaligus, Tuminah dan Ngatiah. Permintaan ini mengundang penentangan keras dari keluarga Tumini, namun Ahmad Suraji tetap bersikeras. Setelah melalui berbagai konflik dan perdebatan, ia akhirnya berhasil menikahi Tuminah dan Ngatiah. Ketiga istri dan Ahmad Suraji kemudian tinggal bersama di bawah satu atap, menciptakan dinamika keluarga yang tidak biasa dan penuh ketegangan. Melihat tindakan Ahmad Suraji yang semakin aneh, ibunya, Sartik, merasa khawatir dan sering menentang keputusan anaknya. Namun, Ahmad Suraji malah mengusir ibunya dari rumah dan tidak mendengarkan nasihatnya. Seiring waktu, tingkah laku Ahmad Suraji semakin sulit dipahami, semakin terjebak dalam dunia perdukunan dan keputusan yang aneh. Suatu malam yang kelam, Ahmad Suraji terjaga dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpi tersebut, ayahnya yang sudah meninggal muncul dengan aura mistis dan menakutkan. Dengan suara yang bergema, ayahnya mengajarinya tentang kesaktian dan memberikan sebuah perintah menakutkan. Ayahnya menyatakan bahwa untuk menguasai ilmu sakti yang benar-benar bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, Ahmad Suraji harus melakukan ritual yang sangat kejam. Ia harus menghisap air liur dari 70 perempuan dan mengorbankan mereka tanpa busana. Kegelapan dan kekuatan jahat dalam mimpi itu menyelimuti Ahmad Suraji. Seketika, suasana di dalam kamar terasa sangat dingin dan menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengintai di setiap sudut. Suara angin di luar yang menderu dan suara gemericik hujan menambah intensitas kengerian malam itu. Setelah lama merenungkan mimpi tersebut, Ahmad Suraji akhirnya memutuskan untuk mengikuti perintah ayahnya. Keputusan ini membawa kehampaan dan keputusasaan yang mendalam, seolah-olah ia telah menyetujui jalan gelap yang tak terbayangkan. Sebelum kasus mengerikan ini terungkap, Ahmad Suraji dikenal sebagai seorang dukun yang dianggap pintar di lingkungan sekitarnya. Meskipun belum ada bukti konkret tentang kesaktiannya, banyak orang yang datang ke rumahnya untuk berbagai jenis jasa, seperti mengobati penyakit dan memasang susuk. Di balik reputasinya yang misterius, Ahmad Suraji secara diam-diam melanjutkan ritual-ritual gelap sesuai dengan perintah mimpi yang dialaminya. Ia terjebak dalam pusaran kegelapan dan keputusasaan, mengorbankan nyawa perempuan sesuai dengan pesan ayahnya. Ritual-ritual ini dilakukan dengan penuh kerahasiaan dan kengerian, menciptakan suasana mencekam di sekelilingnya. Akhirnya, hari naas pun tiba. Kegelapan yang mengelilingi Ahmad Suraji semakin mendalam, menandai titik balik dari sebuah tragedi mengerikan yang akan segera terungkap dan mengguncang seluruh dunia. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap bahwa semua korban adalah pasien yang datang ke rumah Ahmad Suraji di Dusun Aman Damai, mencari ilmu pengasihan atau penglaris. Suraji menetapkan syarat khusus bagi setiap kliennya, termasuk membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, buhur, dan sepasang jeruk purut. Korban harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Selain itu, mereka dilarang memberitahukan ritual tersebut kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah seorang wanita bernama Tukiem alias Iem, yang datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 sekitar pukul 6 sore. Iem datang ke rumah Ahmad Suraji dengan harapan untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Setelah menjelaskan keinginannya,
Suraji mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang, sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sementara Iem mengikuti di belakangnya dengan penuh harapan. Setibanya di lokasi, Suraji memutuskan tempat yang cocok untuk ritual dan meminta Iem memegang senter agar tanah yang akan digali terlihat jelas. Suraji kemudian mulai menggali lubang dengan cangkul. Lubang yang digali memiliki kedalaman 1 meter, panjang 1 meter, dan lebar 70 cm. Dengan pengalaman dan keterampilan mencangkul, Suraji mampu membuat lubang tersebut dengan cepat. Lubang itu disiapkan untuk ritual yang akan dilakukan malam itu. Setelah lubang selesai digali, Ahmad Suraji meminta Iem untuk masuk ke dalam lubang. Ia kemudian mengikat kedua kaki dan tangan Iem dengan tali sambil berdiri di dalam lubang tersebut. Dengan hati yang berdebar, Iem mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mengancam. Suraji kemudian naik ke atas permukaan tanah dan mulai menutup kembali lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur perlahan, mulai dari kaki hingga dadanya, meninggalkan hanya bagian kepala yang terlihat di atas tanah. Setelah proses penguburan berlangsung, Suraji jongkok di hadapan Iem, dengan tatapan dingin dan penuh rahasia. Suasana malam yang mencekam dan sunyi di ladang tebu semakin memperburuk rasa ketegangan yang dialami Iem. Ahmad Suraji dengan penuh kegilaan menyandarkan kepala wanita itu di atas paha kakinya. Dengan tatapan dingin dan tidak berperasaan, Suraji menutup mulut dan hidung Iem dengan tangan kirinya, menekan rapat-rapat hingga tidak ada udara yang bisa masuk. Tangan kanannya dengan kekuatan yang mengerikan mencekik lehernya, menyebabkan rasa sesak yang sangat menyakitkan. Di tengah suasana malam yang mencekam dan gelap gulita, suara tanah yang digali terdengar seolah menyelimuti seluruh area. Desir angin yang dingin dan sepi membuat suasana semakin menambah horor. Tubuh Iem, yang hanya tersisa bagian kepala yang terlihat, bergetar hebat dan mulai melemah. Tak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada suara yang bisa keluar, dan hanya ada tekanan yang menekan perlahan. Dalam hitungan menit yang terasa seperti berjam-jam, nyawa Iem pun melayang di dalam lubang yang mengerikan tersebut, meninggal seketika di tempat yang penuh kegelapan dan teror. Ketika Suraji akhirnya berhenti, tubuh Iem yang tak bernyawa tertinggal di sana, tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Setelah memastikan Iem tak bergerak lagi, Suraji dengan penuh ketenangan melakukan ritual mengerikan lainnya menggunakan air liur korban. Dengan tangan yang kotor oleh tanah dan darah, ia mengumpulkan air liur Iem ke dalam sebuah wadah, berusaha memanfaatkan setiap tetes sesuai dengan kepercayaannya. Setelah ritual selesai, Suraji mulai membuka ikatan tali yang membelenggu tubuh Iem dan menanggalkan seluruh pakaiannya hingga telanjang. Dengan sikap dingin, ia menguburkan kembali tubuh Iem di lubang yang sama, menutupinya dengan tanah hingga tidak ada lagi jejak yang tersisa. Keesokan harinya, Suraji bangkit dan beraktivitas seperti biasa. Ia mengurus ladang tebu dengan penuh semangat, seolah-olah tidak ada tragedi mengerikan yang baru saja terjadi. Di antara tetangganya, ia bergaul dan berbincang seperti biasa, menyembunyikan segala kejahatan yang telah dilakukannya di malam yang penuh kegelapan tersebut. Suraji terus-menerus menjalankan ritual yang mengerikan ini dengan tekad untuk mencapai kesaktian yang diakini akan memberikan kekuatan dan keberuntungan. Setiap korban yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai, didorong oleh harapan untuk mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, atau penampilan yang lebih baik, akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman kebrutalan Suraji. Korban kedua, Yusniar alias Niar, dijebak pada sekitar Maret 1987. Setelah itu, Suraji membunuh Tomblok pada 1988 dengan cara yang sama. Rusmina alias Poppy menjadi korban pada Agustus 1989. Pada Juni 1992, Suraji melakukan 2 pembunuhan sekaligus. Diduk dan Rusmiani alias Anis. Sulianti alias Yanti juga menjadi korban pada bulan yang sama. Seiring waktu, Suraji terus melakukan ritual yang sama pada korban-korbannya, termasuk Irdayanti pada 28 Oktober 1992, Sadiem pada 17 Desember 1992, dan Kunyil pada Januari 1993. Semua wanita ini, yang tidak menyadari bahaya mengerikan yang menanti mereka, menjadi bagian dari daftar panjang korban Suraji. Jumlah korban akhirnya mencapai total 42 wanita. Suraji membunuh mereka dengan pola yang sama, mengundang mereka ke ladang tebu, memaksa mereka untuk mengikuti ritual mengerikan, dan kemudian membunuh mereka dengan cara brutal. Tubuh mereka seringkali dikubur setengah badan atau seluruhnya di ladang tebu, meninggalkan jejak yang mengerikan dan penuh dengan misteri. Pada 23 April 1997, Suraji membunuh Sri Kemala Dewi, korban terakhirnya. Dewi, yang telah menghilang selama 3 hari, akhirnya ditemukan tanpa busana di ladang tebu. Penemuan mayat Dewi oleh seorang pemuda 4 hari setelah pembunuhan menjadi titik balik dalam kasus ini.
Warga dusun Aman Damai terkejut dan ketakutan ketika menyadari bahwa mayat tersebut adalah Dewi, yang telah dilaporkan hilang. Penemuan ini memicu penyelidikan intensif oleh pihak berwenang, mengungkapkan jejak kebrutalan Surajih yang selama ini tersembunyi. Namun ada juga korban yang selamat, berikut kisahnya. Suatu hari, Yanti bertemu dengan temannya yang tampak lebih cantik dan segar. Temannya mengungkapkan bahwa perubahan penampilannya berkat bantuan dari dukun AS. Tergoda oleh cerita tersebut, Yanti memutuskan untuk mengunjungi Ahmad Surajih di rumahnya. Saat di rumah dukun, Yanti menjalani konsultasi awal di mana Surajih membacakan mantra dan memberinya air putih yang diklaim telah diberi rahmat. Untuk ritual selanjutnya, Yanti diminta datang lagi pada malam hari ke ladang tebu di belakang rumah Ahmad Surajih. Tanpa ragu, Yanti memenuhi permintaan tersebut. Ia tiba di ladang tebu yang gelap dan sepi, dikelilingi oleh tanaman tebu yang besar dan rapat. Suasana di ladang itu semakin mencekam, menambah ketegangan saat malam semakin larut. Ketika malam semakin larut, Yanti dan Ahmad Surajih tiba di ladang tebu yang gelap dan sepi. Ahmad Surajih mulai bertindak sesuai dengan rencananya yang mengerikan. Dengan nada yang penuh harisma, ia meminta Yanti untuk melepaskan pakaiannya, menjelaskan bahwa ritual ini membutuhkan keterbukaan total untuk mencapai kesempurnaan. Yanti, meskipun ragu dan merasa semakin cemas, terpengaruh oleh hasratnya untuk menjadi lebih cantik dan bisikan halus Ahmad Surajih. Perlahan, ia melepaskan semua pakaiannya, sementara Surajih mulai mengatur alat-alat ritual dari dalam karung dan tikar kecil. Suasana di ladang tebu menjadi semakin mencekam dengan bayangan tanaman tebu yang menghitam dan terjangan angin malam yang dingin. Ahmad Surajih mengeluarkan sekop dan alat-alat lainnya, mulai membuat sebuah lubang galian kecil di tanah. Ia menjelaskan dengan suara tenang namun mengerikan bahwa Yanti harus dikubur di dalam lubang tersebut, hingga sebatas leher untuk menyempurnakan ritual tapa pendem, atau bertapa dengan mengubur diri. Ketika Yanti mulai curiga dan merasakan ketidakberesan dalam situasi ini, Ahmad Surajih berusaha meyakinkannya kembali dengan kata-kata manis. Namun, suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan. Dalam momen yang penuh ketegangan, dengan tiba-tiba, Ahmad Surajih meraih Yanti dan membekapnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Tangannya menempel erat di mulut Yanti, menghalangi suara jeritannya. Kegelapan malam seakan menelan seluruh suara Yanti, sementara tangan Surajih yang dingin dan kasar menutupi mulutnya, memaksa Yanti merasakan kepanikan yang mendalam. Yanti merasa terjebak dalam kegelapan dan ketakutan yang menyelimuti ladang tebu, yang seolah-olah hidup dengan ancaman dan kejahatan. Tiap gerakan Surajih yang dingin dan penuh niat jahat, seolah-olah menambah rasa teror yang menyebar di seluruh tubuhnya. Dalam keadaan panik, Yanti berjuang dengan segala tenaga yang tersisa, melawan dengan semua kekuatan melawan cengkeraman Surajih yang menakutkan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan setiap detik terasa seperti berjam-jam dalam ketegangan dan kegelapan yang menindas. Ketika panik dan ketakutan memuncak, ia berhasil mendorong Surajih hingga terjatuh ke dalam lubang galian yang baru saja dibuat. Tanah di sekitar lubang itu mulai bergerak, menambah ketegangan saat Yanti berusaha melarikan diri dari situasi yang mengerikan. Dengan jantung berdegup kencang dan ketakutan yang meresap ke setiap pori-porinya, Yanti berhasil selamat dari situasi berbahaya tersebut. Setelah membebaskan dirinya, ia segera mengenakan pakaian seadanya dan melarikan diri, meskipun tubuhnya penuh luka dari tanaman tebu. Yanti memilih untuk tidak melaporkan kejadian itu karena takut membuka aib dan merasa malu. Investigasi mengungkapkan bahwa Surajih telah membunuh dan menguburkan puluhan wanita dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Semua ritual yang dilakukannya bertujuan untuk memenuhi tuntutan ilmu sakti yang ia yakini, yang ternyata hanya merupakan kedok untuk kekejaman dan pembunuhan yang mengerikan. Penemuan ini memicu gelombang kemarahan dan ketidakpercayaan di masyarakat, menyoroti betapa dalamnya kebrutalan yang dilakukan oleh seorang dukun yang selama ini dianggap sebagai sosok yang sakti dan terpercaya. Perbuatan keji Surajih dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini berlangsung dari 1986 hingga 1997. Dengan Surajih mengaku menerima bisikan gaib yang memerintahkannya untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertuanya, Tumini, juga turut membantu dalam perbuatan ini. Akhirnya, Surajih dan Tumini ditangkap dan mendekam di penjara. Kisah mengerikan ini dituangkan dalam buku The Bastard Legacy, Warisan Legendaris Para Bedebah, karya Jonathan pada 2015. Selain itu, majalah Intisari edisi Juli 2017 juga menampilkan artikel berjudul, Demi Ilmu Sakti, Surajih membunuh 42 wanita di ladang tebu. Surajih disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut, pada 22 Desember 1997, dengan publik yang sangat antusias.
Pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda dan televisi untuk pengunjung. Selama persidangan, Surajji membantah tuduhan membunuh 42 wanita, mengklaim pengakuan tersebut diambil dengan paksaan. Istrinya, Tumini, juga membantah tuduhan dan menganggapnya sebagai kebohongan. Persidangan berlangsung alot, dan pada 27 April 1998, Hakim Haugoaro Hareva menjatuhkan hukuman mati kepada Surajji, yang tetap berlaku setelah banding dan kasasi. Tumini divonis penjara seumur hidup. Surajji mengajukan permohonan grasi pada Agustus 2004, yang ditolak pada masa pemerintahan SBY. Menjelang eksekusi, Surajji diizinkan bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengonfirmasi pemenuhan permintaan ini pada 11 Juli 2008. Akhirnya, pada malam yang sunyi dan mencekam, pukul 22 WIB, desiran angin malam di perkebunan karet Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terpecah oleh suara letusan yang mengerikan. Kilatan cahaya terang memancar dari balik rimbunnya pepohonan, menyelimuti suasana dengan aura kengerian yang menyelimuti area tersebut. Suara letusan menggelegar di udara, berasal dari senapan yang digunakan oleh tim eksekutor dari Satuan Brigade Mobil, Brimob, Polda Sumut. Di tengah gelapnya malam, hanya 3 dari 12 senapan yang dipegang mengandung peluru tajam, dan tidak ada satupun dari para eksekutor yang menyadari hal ini. 3 butir peluru melesat dengan kecepatan mengerikan 900 meter per detik, membelah udara malam yang dingin dan menembus tubuh sasaran. Sasaran, seorang laki-laki dengan mata tertutup dan kaki tangannya terikat erat di pohon, berdiri tak berdaya di tengah kegelapan yang mencekam. Suara letusan peluru disertai dengan kilatan cahaya yang menderu, menembus dada kiri korban dengan kekuatan brutal, menghentikan detak jantungnya dalam sekejap dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Sisa-sisa malam yang sunyi kembali menyelimuti lokasi, meninggalkan rasa ngeri yang mendalam di antara pepohonan yang menyaksikan kejadian itu. Cerita mengenai Surajji mengandung beberapa hikmah dan nasihat yang sangat penting. Salah satunya adalah bahaya yang timbul dari mempercayai dukun atau paranormal. Seringkali, orang-orang yang mencari solusi cepat atau kekuatan luar biasa malah jatuh ke dalam penipuan dan bahaya besar. Klaim-klaim ajaib yang diajukan oleh dukun seringkali tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan bisa saja menjadi pintu masuk untuk praktik-praktik yang membahayakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ketika menghadapi masalah atau tantangan dalam hidup, lebih baik mengandalkan usaha, kerja keras, dan solusi yang rasional daripada terjebak dalam tawaran-tawaran mistis. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita tentang bahaya kesirikan atau percaya pada kekuatan selain Tuhan. Kesirikan tidak hanya berpotensi membahayakan aspek spiritual seseorang, tetapi juga dapat menjerumuskan pada tindakan-tindakan yang ekstrim dan berbahaya. Mempercayai kekuatan mistis atau supernatural, seperti yang dilakukan oleh para korban Surajji, dapat mengarah pada perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan moral. Menjaga keimanan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yang benar, adalah sangat penting untuk mencegah terjerumus dalam praktik-praktik yang menyesatkan. Ketiga, penting untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang potensi bahaya dari praktik-praktik yang tidak biasa. Ketika seseorang diminta untuk melakukan sesuatu yang ekstrim atau tidak lazim, seperti yang dialami oleh para korban Surajji, penting untuk selalu mempertimbangkan risiko dan bahaya yang mungkin timbul. Jangan ragu untuk mencari nasihat dari pihak yang terpercaya dan berwenang jika menghadapi situasi yang mencurigakan atau berisiko. Evaluasi secara kritis metode atau praktik yang melibatkan aspek metafisik atau supernatural dan hindari terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Cerita Surajji mengajarkan kita untuk memilih dengan hati-hati siapa yang kita percayai, dan untuk menjauhi praktik-praktik yang dapat membawa dampak negatif. Kepercayaan dan tindakan kita harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan aman, dengan menghindari godaan untuk mencari solusi instan yang bisa membawa kita pada bahaya.